Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali di channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini, kami akan menghadirkan narasumber Ki Hajar Pamadi selaku kurator pameran Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono dengan tema Hamamayu Hayuning Sariro akan berbincang-bincang tentang napak tilas kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Ki Hajar Pamadi datang di Susilawati Susmono Official. Selamat datang, Ki. Matur nuwun, selamat datang, selamat berjumpa, Bunda Wati. Ya. Alhamdulillah, Susilawati Susmono Official sudah mencapai titik ke-17 aransemen kehidupan. Siap. Intervalnya hari ini ke-17, Ki. Ya. Nah, topik yang akan diangkat hari ini, dikaji hari ini adalah napak tilas kehidupan. Siap. Nah, pandangan Ki Hajar tentang napak tilas itu untuk masyarakat apa yang mau disampaikan, Ki? Terima kasih, Wati dan hadirin penonton dimanapun berada. Konsep napak tilas itu sebenarnya sudah dimulai oleh nenek moyang kita. Pada waktu itu, orang-orang untuk menapak tilas itu melalui pemahaman terhadap kehidupan beliau. Nah, di dalam kehidupan itu, menurut pandangan saya, ada 3 posisi yang harus ditapak tilasi atau kita pahami. Satu adalah fisiknya. Seperti apa beliau berdandan menggunakan pakaian yang itu semua mempunyai arti. Yang kedua adalah peranata sistem sosial dan budaya yang mereka lakukan. Itu para pendahulu kita itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah yang paling tinggi adalah cara berpikir mereka, ideologi mereka, kalau boleh saya katakan ideologi, kemudian gagasan-gagasan beliau itu seperti apa. Jadi kalau seandainya saya akan menapak tilas kakek saya, maka saya harus tahu kakek saya itu selalu pakai baju apa, mengapa, kemudian setiap hari dia seperti apa. Nah, itu yang kita lihat dan nanti akan kita ketahui tentang nilai atau ideologi yang Eyang itu punya. Itu konsep saya napak tilas. Jadi ingin membaca, kemudian merekonstruksi dan kemudian memanfaatkan apa yang ada di situ. Dan yang kita harapkan adalah memanfaatkan hal yang positif dengan yang negatif. Ya, kata kunci yang saya tarik adalah rekonstruksi. Ya. Nah, rekonstruksi ini terkait dengan bangunan jati diri mereka. Betul. Bagaimana dengan kakek nenek moyang itu melimpahkan suatu warisan yang berharga untuk membangun peradaban ke depannya sebagai anak cucu? Iya, itulah. Kadang-kadang ada 2 macam. Kakek yang sudah memahami arti kehidupan, arti hidup, dan arti kehidupan. Hidup artinya saya itu bisa seperti apa, dari mana asal-usulnya, kaitannya dengan konsep tauhid dan tasawufnya, nanti kita pelajari. Kemudian habis itu adalah bagaimana implementasinya dan membuat jiwa mereka itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita telusuri pada beliau-beliau itu. Nah, dalam konsep jiwa kan ada beberapa konsep yang harus dipahami dari kakek nenek moyang. Misalnya konsep ketenangan jiwa mereka atau jiwa mutmainah. Jiwa yang tentrem, adem ayem, damai ya. Kemudian konsep jiwa semesta, bagaimana mereka rekonstruksinya terhadap jiwa semesta dan ruang mereka hidup, tempat mereka berpijak. Kemudian ketiga, bagaimana konsep ini diramu sedemikian rupa puzzle-puzzlenya menjadi rekonstruksi yang paling kukuh, utuh, dan bangunan yang sangat kuat, yaitu jiwa tauhid. Nah, bagaimana jiwa paripurna setelah 3 konsep ini bersatu, kita mencontoh mereka yang kuat itu. Betul, Bunda. Jadi napak tilasnya bagaimana, Ki? Nah, jadi begini. Kalau menurut saya, napak tilasnya dimulai dari kita memahami bentuk secara keseluruhannya. Bahwa apa yang Ibu tadi ceritakan, itu sebuah ruang. Nah, ruang-ruang tadi ada ruang 4. Nah, bagaimana kita menapak tilasnya adalah kita kembali untuk masa yang lalu. Jadi,
untuk waktu itu kita coba mengapresiasi ke belakang. Ini Iya. konsep dari ruang-ruang itu akan kita baca dengan konsep waktu. Iya. Nah, sekarang anak-anak kita kalau akan kita mencoba untuk merekonstruksi harus diberi pelajaran bagaimana mereka harus kembali ke masa lalu, Iya. atau kita sebut dengan konsep waktu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau di dalam bahasa asing adalah time and space. Iya, Nah, itu napak harus tilas. masuk jadi satu. Nah, inilah kadang-kadang untuk memasukkan time and space itu kadang-kadang kesulitan buat mereka. Nah, begini Ki, kalau kita bicara ruang dan waktu, Ya. berarti manusia kan sudah memiliki hak pada ruang, Ya. memiliki hak pada waktunya masing-masing. Betul. Ya. Bagaimana hak ini digunakan dengan sebaik-baiknya Ki kalau begitu? Nah, itulah sebabnya anak-anak sekarang sudah kena konsep teknologi dan sebagainya, selalu tergantung kepada benda. Konsep ke depan, ingin Iya. ke depan, tetapi napak tilas kan ke belakang. Nah, ini kesulitannya adalah mereka sudah terlanjur ke depan untuk feedback. Ke belakang sulit. Feedback itu Ke belakang. kadang-kadang sulit sekali. Nah, caranya adalah, kita mulai bahwa nenek moyang kita atau pendahulu kita itu mengajarkan dalam bentuk bermacam-macam. Ada 4, yaitu kan tadi satu dengan tafakur, meditasi, kemudian konsentrasi, dan konsep ini semua merupakan konsep spiritualitas. Apa yang akan dipamerkan itu besok juga adalah konsep-konsep spiritualitas yang dalam bentuk fisik. Yang harus kita membaca sama saja. Nanti kalau kita membaca ruangnya pendahulu kita, malah kita baca seperti pameran ibu yang ada di sana. Kita membaca ruang itu seperti apa. Nah, ruang dan waktu yang kita gunakan, kan waktu kita berjalan ke depan. Ya. Padahal yang kita baca ke belakang, supaya kita merefleksikan ke depan ini harus melihat, menoleh. Kayak spion itu kita menoleh untuk keselamatan. Betul ya. Memang saya sudah berkali-kali, dan itu kebetulan merupakan penelitian disertasi saya. Bahwa anak-anak, ini bukti. Artinya saya kalau mengutarakan ini dalam bukti. Anak-anak sekarang ini adalah ahistorik. Anak-anak tidak suka bicara historis, tapi anak-anak itu suka benar apa yang dulu telah ada itu ingin dikembangkan, tapi menurut versinya mereka. Nah, ini kadang-kadang kalau kita keliru itu kita apa itu yang dikatakan post modern? Iya. Kontemporer. Iya. Perkawinan antara klasik dan modern. Jadi begini, kalau perkembangannya mulai dari primitif ke tradisional. Kalau primitif itu hanya diakui oleh masyarakat tertentu, kalau tradisional masyarakat tertentu, tetapi orang lain itu memahami, tapi tidak ikut. Namanya tradisional. Dari tradisional ada yang naik jadi sesuatu kelas tertentu, namanya klasik. Jadi tradisional, klasik, kemudian kembali ke modern. Modern ini menentang kedua-duanya. Dari dalam keadaan modern. Nah, sekarang kembali kepada kontemporer atau di postmodern. Kalau di konsep postmodern, orang-orang postmodern itu appreciate kepada dua-duanya, tradisional, klasik maupun modern. Betul. Diterima. Nah, kesempatan inilah ibu mengatakan bagaimana merekonstruksi kepada anak-anak. Sebenarnya mudah. Hanya sekarang untuk mereka kembali ke sana, cara itu tidak ada. Ibu sudah menuliskan dalam konteks piwulang dan piweling. Ajaran sudah ada, tapi bagaimana mengajarkan? Yang kesulitan di situ. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita adalah bagaimana seseorang itu mengajarkan, bagaimana kembali ke belakang untuk mencari sesuatu yang bisa masih relevan dalam dunia sekarang. Ada titik temu, Ki. Nah, itu. Titik temunya antara masa lalu dan masa. Nah, kalau menurut saya, seperti yang ibu akan pamerkan, itu adalah akar sambung. Bagaimana menyambungkan akar, sebenarnya mereka bisa nyatu. Itu jadi icon gate-nya yang diangkat Ki Hajar. Yang saya pakai untuk ini, icon gate-nya adalah how to understand. Ya toh, masa lalu itu adalah yang napak tilaskan. You should be knows about akar sambung. Kalau itu nanti diterangkan akar sambung pertama kali, nak kamu harus begini. Ini akar sambung kami. Ini harapan kami. Makanya saya sebagai kurator pertama kali, dirinya dulu Hamayu Sariro, tetapi Sariromu harus back masa lalu untuk napak tilas melalui apa? Pelajaran akar sambung, menyambungkan akar orang tua kita, pendahulu kita kepada kita. Betul. Nah, ini kesulitan. Nah, sekarang
adanya bagaimana akar sambung itu kita memberikan pupuk, kita memberikan penyiraman ya pupuk. Artinya pupuk itu dalam arti bisa sebuah ajaran, sebuah ini kan pupuk juga, Bu. Ya. Jadi bukan dalam arti itu. Nah, itu Betul. bagus sekali. Nah, inilah namanya napak tilas yang saya harapkan ada Ya. seperti itu. Kata kunci daripada pupuk ini, Ya. pupuk itu kan bisa secara spontan kita mendapatkannya. Ada yang memang kita membuat pupuk itu memang ada berbagai komponen unsur yang kita buat untuk mencapai titik tertentu. Ya. Nah, apakah ini sudah diketemukan pupuk yang paling up to date untuk saat ini? Kalau menurut saya, pupuk itu depend on myself. Ya. Jadi pada diri saya sendiri. Kalau saya memang sudah siap, akan ada. Maka seperti apa yang Ibu katakan di dalam konsep yang pertama, al-a'la yang pertama kali. Untuk pengetahuan tauhid, al-a'la, kamu harus mengetahui dulu pupukmu dari mana? Dari Allah. Nah, kalau begitu lewat suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, iya. Ya. Kalau tidak kenal Ibrahim dan wa Musa, bagaimana anak cucu ke depan? Justru itu saya sampaikan. Ya. Itulah pelajaran Ibu pertama kali yang disebut dengan ajaran tauhid. Ya. Dengan ajaran tauhid, saya rekonstruksi menjadi 3. 1, pengetahuan tauhid. Ya. Ilmu tauhid, karena Ibu menuliskan dengan konsep-konsep logika, dalil akli. Ya. Yang terakhir adalah dengan konsep adalah jiwa tauhid. Jiwa yang dasarnya pada rasa. Nah, Ibu mengajarkan 3 ini, walaupun Ibu tidak pernah membicarakan, saya rekonstruksikan menjadi seperti ini. Nah, itu nanti akan kita pamerkan. Nah, inilah konsep untuk napak tilas dengan cara 3 ini juga. Melalui pengetahuan tauhid, anak Ibu diberi bagaimana mereka bisa tumbuh. Ya. Itu. Nah, sekarang syaratnya adalah siapa yang bisa seperti itu. Nah, ini yang sulit. Nah, itu. Di dalam pelajaran ini kita kan memiliki kurikulum. Ya. Kurikulum pendidikan ilmu tauhid ini lembaga pendidikan tinggi ilmu tauhid. Iya. Nah, di dalam lembaga tinggi ini namanya terstruktur. Ya. Jadi puzzle-puzzle itu merekonstruksi kayak anak TK, puzzle-nya berantakan lalu bikin lagi susun puzzle-puzzle itu. Nah, ini pelajaran penting untuk anak-anak. Ya. Supaya puzzle itu jangan salah susun. Iya. Inilah gunanya pameran itu. Satu lagi yang belum. Ya. Bahwa yang namanya pembelajaran yang Ibu lakukan itu harus naturalistik. Betul. Artinya naturalistik itu tidak usah mengada-ada. Ya. Kita bincang seperti ini udah tahu kan? Itu kan seperti tidak mengada-ada. Santai aja kan? Ya, itulah konsep saya bahwa yang sebenarnya adalah pembelajaran ilmu pengetahuan tauhid. Pengetahuan tauhid itu sifatnya adalah naturalistik. Ya. Apa adanya. Dalam kehidupanmu seperti itu kurang begini, yuk kita begini bersama-sama. Akhirnya dia menemukan dalam cara pengalaman pribadi. Nah, itulah sebabnya serat holistik itu intinya adalah pengalaman pribadi yang direkonstruksi kembali menjadi sebuah pengetahuan. Seperti saya katakan di dalam kuratorial saya bahwa Ibu itu punya pengetahuan yang sifatnya adalah a posteriori. Ya. Jadi pengalaman Ibu sudah ditulis dan itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, itu adalah konsep dari a posteriori. Karena saya orang filsafat, jadi saya bicaranya dengan konsep a posteriori. Ya. Saya menganalogikan manusia menemukan 1 rel kereta api monorel. Ya. Ada yang 2 rel, ada yang 3 rel. Ya. Nah, apakah dia saat ini tepat dengan 1 rel? Silakan. Ya. Ada yang tepat 2 rel, silakan naik kereta yang 2 rel. Ada juga yang 3 rel, silakan. Ya. Jadi hukum akli, syar'i dan adi. Ada yang hukum hanya akli saja. Iya, betul. Itu silakan kalau dia menemukan sampai sasarannya ke tempatnya, silakan dengan monorel itu. Iya. Dan ada lagi yang 2 rel. Iya. Nah, 2 rel ini misalnya jiwa mutmainnah dengan jiwa semesta dikawinkan. Iya. Dia menemukan jiwa tauhid. Iya. Akhirnya sasarannya jiwa tauhid. Tetapi kalau sasarannya jiwa paripurna, dia harus menggunakan 3 rel. Bagaimana ini? Betul. Tapi kalau menurut saya berbeda. Saya melihat dari segi psikologi. Ya. Dengan ilmu baru yang namanya neuroscience. Ya. Ibu sudah menggunakan teori neuroscience, di mana neuroscience itu ada neurokognitif. Di mana neurokognitif ini adalah masuknya ilmu pengetahuan melalui dalil akli. Ya. Konsep itu ditemukan, masukkan di dalil akli, dan kita tidak bicara soal otak kanan dan otak kiri karena neuro itu otak. Tetapi Ibu justru memasukkan di dalam konteks akli, tetapi berkali-kali Ibu dalam beberapa tulisan mengatakan kamu harus diekspresikan, kamu harus dibentuk lagi dengan neuroestetik. Yang itu kalau dalam teori saya namanya neuroestetik. Di mana neuroestetik itu adalah
otak yang mengembangkan estetika. Estetika adalah sesuatu yang bisa untuk menghidupkan neurokognitif. Jadi neurokognitif itu orang pintar itu adalah semakin lama semakin padat. Maka orang-orang Jawa zaman dulu mengatakan, kamu itu pintar loh, tapi otakmu jendel. Artinya tidak cair. Ya. Nah, makanya dengan neuroestetik begitu. Nah, ini dibuktikan Ibu. Ibu itu menggunakan teori neuroestetik dengan berkarya seni. Jadi dua ini jadi begitu. Nah, ini yang saya katakan, Ibu itu mengajarkan dengan teori naturalistik. Jadi apa adanya, konsepnya ini dimasukkan di sini. Ini konsepnya mengalir. Iya. Ini karya ikon Gate di pameran, yaitu akar sambung. Ini tujuannya harus sampai kepada pucuk sambung, dan pucuk sambung harus berdasarkan lagi. Kalau ini dijadi anak, ini dijadi cucunya, ini jadi kakek nenek, ini harusnya ini terus berulang kali. Iya, betul. Nampak jelas terus. Saya setuju sekali. Makanya saya katakan ini adalah konsepnya adalah naturalistik. Ya. Apa adanya mereka dilakukan. Seperti Ibu katakan tadi, kamu lakukan ini. Udah, kok enggak? Ya kamu lakukan sebentar. Lalu, oh begini ya, saya ketemunya. Karena itu yang saya maksud adalah konsep naturalistik. Ya. Jangan seperti, maaf, pelajaran yang ada di SD, TK, SMP, diberi pelajaran selesai. Kamu lakukan apa tidak? Enggak. Nah, kalau Ibu kan tidak. Kamu lakukan, kamu akan menemukan. Itu konsep a posteriori yang Ibu lakukan. Makanya, nampak tilas itu harus menguatkan a posteriori dulu dengan mengembangkan neurokognitif dilakukan oleh guru kita, Ibu Susilowati. Karena konsepnya seperti itu. Makanya di dalam pameran itu saya banyak untuk berbicara itu. Baru sekarang ini saya pameran dengan kuratornya sampai hampir putus otak saya. Ada yang protes di dalam aransemen kehidupan. Kok kita tidak dikasih skrip? Kok kita apa yang mau disampaikan langsung ditanya? Tapi kok mengalir? Kok jadi? SSO-nya muncul, podcastnya. Itu kan natural. Itu naturalistik. Makanya ini lain daripada yang lain. Ibu, saya kuratornya di Lituania, di Eropa Barat. Jadi saya telepon, mereka Tom, pindahkan ini konsepnya ada. Saya ketik selesai. Dengan Ibu saya, 3 bulan saya, hampir saya jeglek gitu kan. Akhirnya 40 halaman sudah kamu tuliskan. Jadi kan gitu. Jadi itulah konsep-konsep yang nanti. Itu untuk memahami karya-karya seperti itu sulit sekali. Makanya yang pertama kali, saya harus memasukkan dulu akar sambung. Saya akan menyambungkan akar saya kepada akarnya Ibu. Ya. Setelah saya bisa membaca Ibu, akar saya sudah mengambil sari-sari makanan Ibu, itulah saya bisa bicara. Betul. Itu yang saya katakan nampak tilas kepada Ibu. Karena di langit sudah ketemu. Ya. Akar sambungnya sudah ada. Iya. Itu. Iya, makanya kan ini saya katakan dalam konteks pameran ini nampak tilasnya saya ingin mempelajari apa yang Ibu lakukan. Ya. Dengan cara satu membaca. Bu, saya sudah membaca kira-kira 20.000. Kita sedikit jeda. Ya. Kalau Ki Hajar mau membaca pohon kehidupan yang terkait dengan ini pohon ini semuanya. Akar dan batang serta daun ini. Alhamdulillah Ki, dengan bincang-bincang kita ini semakin mempertajam. Betul. Hasanah. Ya. Hasanah kehidupan ini perlu kita publikasikan Ki. Ya. Waktunya sudah tiba Ki. Ya. Untuk kita sampaikan bahwa estetika, semua hal yang kita sampaikan, informasi ini bukan hanya intelektual, tetapi juga harus dengan seni. Ya. Nah, dengan seni ini kita haluskan. Ya. Kita haluskan, harapannya anak-anak ke depan ini dapat menoleh Ki. Ya. Karena mereka itu orang-orang yang tidak bisa hanya didikte. Ya. Tidak bisa. Nah, inilah harapan setelah pembacaan serat 4 ini, pohon kehidupan ini, harapannya kita menutupnya, closingnya dari aransemen kehidupan ini, nampak tilas kehidupan ini, lagu apa Ki dari lagu-lagu yang ingin kita persembahkan kepada pemirsa, apa yang mau dipilih dari aransemen Mas Hendri Lamiri, Idris Sardi, Alex Wuhulima, Ki Hajar, atau masterpiece-nya saya sendiri yang menyanyikan yang sudah dipublikasikan masterpiece-nya. Pilih saja Ki artis atau saya yang menyanyikan, monggo Ki. Sudah Ibu saja yang menyanyikan. Yang saya masterpiece. Ya, dan satu. Saya ingin membaca satu kalimat saja. Ya, silakan. Pohon kehidupan. Pohon cahaya berlapis cahaya. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami. Jangan hanya dari fisik. Cahaya berlapis cahaya.
ini adalah kuadratnya dari cahaya. Iya. Maka ini ada di dalam Albert Einstein dengan dmc kuadrat. Ini konsepnya persis. Ya. Iya. Yang kedua, turun dari alam penuh pesona. Sudah dikatakan di dalam ajaran tauhid itu ada 3. Hablum minallah, hablum minallah, dan hablum minanas. Iya. Konsep ini harus tidak boleh lupa dari teman-teman semua. Muridnya itu harus tahu yang ini paling utama. Alam akan memberikan pelajaran pada kita. Hidup itu tidak hanya dalam bentuk aku hidup, tetapi aku di dalam alam. Iya. Jika orang-orang sekarang bicara soal ekosistem, ini sudah dibuatkan ekosistem duluan. Iya. Jadi ibu sudah maju ke Sudah depan lama. untuk berpikir untuk bisa Iya. ekosistem. Hanya sekarang bagaimana itu mengangkat sebagai sebuah konsep ekosistem. Iya. Yang ketiga, bersumber dari akar kejadian. Inilah tadi awal sudah mengatakan, ibu pembelajarannya adalah naturasi, ada kejadian yang ada diangkat sebagai sebuah tema di dalam pembelajaran. Ini yang tidak pernah diberikan oleh guru-guru kita. Iya. Harus mengacu kepada konsep itu a posteriorinya tadi. Berikutnya, tidak pernah lupa asal. Betul kan? Yang pertama kali ajaran tauhid adalah mengenal Tuhan, dari itu disatukan, diesakan, dan kita tidak boleh menduakan. Betul kan Ibu? Iya. Konsep itu. Kemudian penuh santun dan bijaksana serta adil. Enak sekali kalimatnya. Penuh santun artinya kita untuk menghadap ke depan, untuk menghadap Allah tidak usah dengan kaku. Betul. Sebab anak-anak yang sekarang ini ada 3 konsep di dalam teori perkembangan. 1, orang berpikir substansial, apa yang dikatakan Ibu. Yang kedua adalah berpikir fundamental, harus ada catatan. Yang ketiga adalah radikal. Apa yang sekarang ada, yang itu yang paling betul. Sebenarnya enggak. Sekarang ini kejadian yang dulu. Kejadian itu efeknya sekarang. Kalau kita percaya ini tidak ada. Makanya kita harus kembali ke awal. Substansi itulah pelajaran dari piwulang dan piwuling di dalam pameran ini ada seperti itu. Sebagai penutup, teman-teman kalau mau bicara, teman-teman kalau mau belajar, teman-teman kalau akan membongkar, teman-teman kalau akan meneliti, silakan ke serat posisi kehidupan. Itu akan diajarkan bagaimana piwulang dan piwuling secara naturalis. Karena ada laboratorium karakter Susilawati Susmono. Iya, nanti Ibu bisa menceritakan. Nanti ada satu karya yang kita buat dengan 3 dimensi, yaitu ada karya piramid. Itu yang antara pelajaran Salihin kemudian sampai pada titik kemudian ke Majupin, itu kita buat dengan 3 dimensi, dan itu menjadi masterpiece itu karyanya. Saya kira itu Bu. Cukup ya Kia. Siap. Alhamdulillah, aransemen kehidupan itu sangat indah. Amin. Indah sekali kalau kita pahami, kita resapi, kita hayati, kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Itulah penutup dari aransemen kehidupan yang ke-17 ini. Harapan kita manfaatnya sangat besar. Amin. Amin. Ya. Iya. Kita tutup dengan lagu masterpiece Patra. Tuhan, ku hadapkan ke kiblat mukaku, ku pusatkan perhatian padamu, ku pancarkan sinar keteduhan, ku resapi apa yang sedang ku jalani. Tuhan, ku ucapkan salam kelembutan, ku ucapkan kebesaran dirimu yang kalam, ku lukiskan kegaiban dengan rasa hati bergetar. Tuhan, dalam keramaian ku sunyikan diriku, dalam temaram ku hadapkan diriku, dalam gelap kelam ku pasrahkan diriku.
dalam gelap-gelap ku pasrahkan diri.